dengan nomor peserta SQ.18 golongan putra dengan judul syarahan Potensi Zakat dalam Kehidupan Berbangsa dengan ayat pendukung Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabaz zakata 'alal muslimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh bertuah negeri ini terletak di garis khatulistiwa, mempersembahkan karisma yang mendunia. Ditakdirkan sebagai bangsa yang memiliki sumber pendapatan yang sangat fantastis dari berbagai kekayaan penduduknya. Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan pada tahun 2022 luas panen padi di Indonesia mencapai 10,61 juta hektar. Luas perkebunan sawit mencapai 14,99 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor perdagangan, perindustrian, peternakan dan pertambangan. Mulai dari perusahaan berskala kecil, menengah dan besar. Hadirin, dari berbagai sumber pendapatan yang sangat fantastis tadi, terdapat problema yang sangat menyedihkan hati. Masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah-rumah kumuh yang tidak layak huni. Kelaparan masih menghantui. Gelandangan dan pengemis semakin marak kita temui. Banyak bayi yang mati karena kekurangan gizi. Bahkan berbagai persoalan tersebut dapat menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Na'udzubillah. Untuk itu, potensi zakat dan cash wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu dapat membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini menurut Syekh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 11 halaman 659 adalah ketika Abu Lubabah dan kedua sahabatnya mendatangi Rasulullah untuk memohonkan ampunan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya dengan menyumbangkan harta mereka, seraya berkata, "Ya Rasulullah, ambillah harta kami dan mintakanlah ampunan untuk kami." Namun Rasulullah menjawab, "Ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'a." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta sedikit pun. Maka turunlah perintah kepada Rasulullah, "Khudh min amwalihim sadaqah." Menurut Syekh Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim jilid 3 halaman 470, "Khudh min amwalihim sadaqah" ay khudhiz zakata min jami'il amwal. Ambillah sedekah dari harta mereka. Artinya, ambillah zakat dari kumpulan harta-harta mereka. Namun, bagaimanakah kondisi bangsa kita saat ini? Di tengah hasil alam yang melimpah, harta-hartawan yang bertambah-tambah, tetapi kesejahteraan rakyat semakin parah. Padahal potensi zakat di Indonesia sangat menakjubkan. Kemana para hartawan bangsa kita, hadirin? Bukankah mereka sering antri membeli mobil mewah miliaran rupiah?
sementara rakyat miskin antri mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan sembako gratis dan beras miskin. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama, pemerataan yang diharapkan justru menimbulkan pendiskriminasian. The richer and the poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menderita. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jarahu ja'iun ila janibi. Tidak dikatakan seorang mukmin yang perutnya kenyang sendirian sementara tetangganya merintih kelaparan. Inilah yang ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya tadi. Dengan demikian, zakat wajib ditunaikan. Hartawan harus selalu diingatkan, jangan sampai lupa dan melalaikan. Untuk itu, ada dua hikmah jika zakat telah ditunaikan. Pertama, tutahiruhum, ay tutahiruhum minadz-dzunubi wal akhlaqir radhilah. Zakat mensucikan para hartawan dari dosa dan akhlak yang hina. Demikian penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di dalam tafsir Kalamil Mannan juz 1 halaman 350. Syekh As'ad Hawami dalam Aisarut Tafasir juz 1 halaman 1337 menjelaskan bahawa akhlak hina yang dimaksud adalah sifat bakhil, kikir, tamak dan bengis terhadap fakir miskin. Jangankan membantu kaum du'afa, tapi malah merampas, menguras harta dan menindas hak-hak mereka. Pantas kalau kasus bunuh diri, gangguan jiwa semakin marak di Indonesia. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi hadirin, tidak sedikit gadis-gadis bangsa kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Na'udzubillah. Yang kedua, sakanul lahum, ay taskunu bihi nufusuhum. Zakat memberikan ketentraman dalam kehidupan. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Al-Jaza dalam tafsir Tashilul Li'ulumit Tanzil juz 1 halaman 627. Selain zakat, strategi peningkatan kesejahteraan umat di Indonesia bisa dilakukan dengan menegakkan cash wakaf. Konsep cash wakaf ini adalah para hartawan yang membeli rumah mewah dan mobil miliaran rupiah itu mampu dialihkan menjadi cash wakaf sebagai bentuk investasi. Kemudian keuntungan dari investasi tersebut akan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi umat Islam, baik secara ekonomi, sosial dan keagamaan. Lalu hadirin, bagaimana zakat dan cash wakaf diyakini sebagai solusi pengentasan dari kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 26. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله العظيم. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahawa untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, ada dua hal yang harus dilakukan oleh para hartawan. Pertama, wa'atidal qurba, ay yu'ti qarabathu haqqahum, berikanlah hak kepada keluarga dekatmu terlebih dahulu. Demikian penjelasan Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran jilid 4 halaman 2222. Yang kedua, wala tubadzir tabdzira, ay wala tunfiq malaka fi ghairi ta'atillah. Jangan menghambur-hamburkan harta kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Demikian penjelasan Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin dalam tafsir Muyassar juz 5 halaman 20. Dengan demikian hadirin, haram bagi yang kaya, bapa ibu konglomerat dan pejabat serta selebritis papan atas untuk berfoya-foya karena derajat manusia tidak diukur dari hartanya. Setuju? Hal ini selaras dengan lagu Ummi Elvi Sukaisi yang telah kami ubah liriknya. Ayo zakat, wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat. ayo zakat, zakat bersihkan harta dan juga jiwa, Riang gembira jadi agnia, hidup damai sejahtera selamanya. Rancakan. Sebagai kesimpulan, pertama, zakat adalah syariat yang wajib ditunaikan, sedangkan wakaf adalah syariat yang patut diamalkan. Kedua, Indonesia memiliki potensi zakat dan cash wakaf yang sangat fantastis, namun kuantitas yang mampu dipungut masih sangat rendah. Oleh karena itu hadirin, kepada seluruh hartawan Indonesia, mari tunaikan zakat dan wakaf demi masa depan Indonesia yang hebat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Setuju? Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Sampai jumpa. Afwan wa syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.